Emisi karbon yang berkontribusi secara signifikan terhadap pemanasan global saat ini menjadi perbincangan dunia, menjadi isu utama di berbagai pertemuan negara. Ramai-ramai menyuarakan bahwa dunia harus melakukan pengurangan emisi karbon mencapai target nol emisi dengan segera. Kini sustainability menjadi sebuah kata yang semakin populer dan bernilai. Bukan hanya konsep kelestarian lingkungan, sustainability melibatkan upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan mengelola sumber daya dengan bijaksana. Lantas, apa saja yang sudah dilakukan Pupuk Kujang dalam upaya mewujudkan Indonesia bebas emisi karbon di masa depan? Sahabat Kujang, kembali lagi dalam OMG, obrolan memupuk generasi. Seperti biasa, OMG ngobrolin hal-hal inspiratif dari Pupuk Kujang dalam memupuk negeri. Nah, baru-baru ini Pupuk Kujang melakukan berbagai terobosan dalam proses bisnisnya, yaitu diantaranya ada penggunaan sepeda motor listrik di lingkungan perusahaan, kemudian pemakaian hydro power off grid, pembelian renewable energy certificate atau REC, dan yang baru-baru ini yang masih hangat yaitu pemanfaatan tenaga surya yang ramah lingkungan dalam pembangkitan listrik menggunakan sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Sebuah langkah besar untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Seperti apa info lengkapnya? Untuk itu sudah hadir bersama kami Bapak Iswahyudi Mertasono yang merupakan VP Pengembangan dan juga Bapak Nugraha Agung Wibowo yang merupakan AVP Pemeliharaan Listrik Pupuk Kujang. Kabar Pak? Baik. Kabar baik. Gimana nih semangat untuk membicarakan project yang baru launching nih, terobosan baru di Pupuk Kujang? Ya semangat banget ya karena ini memang lagi trend, top of mind lah. Untuk itu langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa sih yang membuat Pupuk Kujang pada akhirnya memutuskan untuk menerapkan teknologi PLTS atap ini? Ya, terima kasih Siva. Ini apa ya? Penting banget juga nih untuk kita semua tahu, terutama teman-teman yang ada di Kujang gitu dan semualah bahwa sebenarnya jadi suatu keharusan nantinya kita harus bergerak ke arah penggunaan energi baru terbarukan gitu. Jadi mungkin ini expertnya ada di sini tentang kelistrikan, ada Pak Agung. Kenapa kami memilih PLTS gitu ya? Jadi seperti yang tadi disampaikan, kita sebenarnya menggunakan energi baru terbarukan itu sudah beberapa. Jadi kita sudah menggunakan tenaga air, ya PLTA itu karena kita dekat dengan Jatiluhur, jadi kita menggunakan tenaga air itu listriknya sudah kita pakai di water intake kita, fasilitas kita. Kita juga sudah menggunakan listrik yang sumbernya itu dari energi terbarukan berupa tenaga panas bumi. Jadi sebenarnya kita sudah punya listrik yang menggunakan tenaga air, tenaga panas bumi. Nah, ada satu lagi nih sebenarnya energi yang sebenarnya bebas kita panen, tetapi kita harus menangkap dia. Nah, apa itu? Energi surya. Gitu. Terus kenapa sih kita harus punya PLTS? Karena kita harus sebenarnya untuk jangka panjang kita harus sedikit demi sedikit mengganti energi kita dari energi yang tidak terbarukan ke terbarukan. Tentu kita nggak akan bisa rely ke satu saja energi terbarukan. Dalam ini tenaga air misalnya, atau kita rely benar-benar ke tenaga panas bumi. Tetapi kita harus membuat baurannya. Kita juga bisa lihat reliability-nya seperti apa. Terus dengan aset-aset yang kita punya seperti gedung kita ini ya, gedung pusat administrasi itu kita punya atap
yang sebenarnya itu area yang sangat bagus untuk nangkap energi. Itu energi surya khususnya. Yeah. Jadi itu kenapa kita akhirnya memutuskan oke, kita coba dengan teknologi pembangkit listrik tenaga surya, kita buatlah PLTS atap atau kita pasang di rooftop kita. Iya. Gitu. Mungkin kebetulan juga di Karawang, Cikampek ini cuacanya juga mendukung ya. Kebetulan suhunya tinggi nih. Mendukung. Baik, mungkin ini pertanyaan selanjutnya boleh dijawab Oke. oleh Tapi Pak tambahan Agung ya? Mbak Siva. Oh ya, Jadi, boleh. sebelum memang diinstal PLTS ini tuh kan kita sudah komunikasi ya. Jadi khususnya pemeliharaan listrik itu kan sebetulnya sebelum-sebelumnya sudah ada program terkait penghematan energi. Jadi itu kita selama beberapa tahun ke belakang itu sudah melakukan, salah satunya adalah mengganti lampu dengan hemat energi. Itu kita sudah jalan per tahun ya. Tapi kan makin lama itu kan semua lampu sudah hemat energi. Iya, Jadi kita betul. perlu mencari suatu terobosan apa lagi yang bisa mendapatkan penghematan energi nih. Nah, ini salah satunya kenapa kita harus memasang PLTS ini. Yes. Wah, benar-benar keren banget sih. Yang perlu kita tahu juga nih, seberapa besar sih Pak instalasi PLTS itu tuh? Kalau secara luasan sebenarnya kita hanya pakai atap ya. Atap kita itu luasnya yang kita pakai untuk PLTS itu hanya sekitar 1.000 meter persegi. Yeah. Nah, 1.000 meter persegi itu bisa untuk kapasitas PLTS sekitar 133 kWp. Jadi ini kalau bisa dibilang besar, belum besar. ya. Ya, ini masih kecil. Tapi ya kita akan lihat sebenarnya karena kita punya banyak bangunan area, ya kita bisa akan lihat dengan ini apakah cukup baik atau gimana. Kita akan evaluasi apakah seperti reliability-nya juga seperti apa yang ada PLTA panas bumi yang kita pakai lewat REC gitu. Kalau reliable kan kita bisa jadi lama-lama kapasitasnya besar dan banyak energi yang kita pakai dari misalnya gas alam dan sebagainya itu bisa kita substitusi dengan itu. Oh, jadi nah untuk yang udah launching sekarang yang PLTS ini diinstalnya baru di GPA gitu berarti ya? Benar. Baru di GPA aja untuk saat ini ya? Iya, Pak. Ya, kalau yang kita lakukan memang hanya di GPA saja. Oke. Nah, mulai kapan sih Pak proses instalasinya? Mungkin juga proses risetnya seperti apa Pak? Nah, ini boleh. kompetennya ini. Kalau proses Expert ya? riset sebetulnya ada di tim pengembangan, Bu. Ya. Ya kita saling berkomunikasi sih, Bu ya. Intinya sebelum memang kita memutuskan memasang PLTS ini kan banyak perhitungan ya, Pak. Karena kan memang kita harus selain menentukan tempat, kita juga menentukan tie-in-nya, Bu, sebetulnya kan, karena memang listrik kita itu kan sudah terintegrasi ya. Jadi jangan sampai kita salah menentukan titik tie-in mana nih yang cocok sekiranya untuk dipasang di PLTS. Jadi kalau terkait pelaksanaan itu kalau nggak salah kita 2 bulan ke belakang ya Pak. Yeah. Kita 2 bulan ke belakang itu sudah start untuk construction. Jadi mulai launching first energies pertama itu kalau tidak salah ada di 6 Agustus. 6 Agustus ya. Jadi kita bisa bilang kalau bahasa listrik tuh kita tie-in-nya di incomer-nya, supply-nya di GPA, itu kita tie-in di situ dan kita coba performance test seminggu ya Pak. Iya. Dan alhamdulillah hasilnya sih dari desain kita bisa memanfaatkan sekitar 80% lah dari desain yang terpasang. Karena kan memang kita punya desain PLTS itu kita belum tentu bisa memanfaatkan 100% Mbak. Karena kan jumlah paparan atau radiasi panas itu kan berbeda-beda ya, dari jam 7 pagi sampai jam 12. Jadi memang secara desain 133, tapi berdasarkan radiasi matahari yang terpapar dan yang bisa kita tangkap itu 80% sampai 85 itu udah cukup baik. Bagus. Ya Pak Is ya. Ya itu tadi saya nambahin dikit. Ini memang cukup panjang sih jalannya ya. Jadi teman-teman listrik kan secara kapabilitas bidang ilmu dan keahlian teman-teman di listrik gitu. Nah kami sebenarnya di pengembangan itu lebih cenderung tadi yang dikatakan kami mendevelop bagaimana ini bisa dideliver jadi project. Nah kalau bisa dibilang memang prosesnya agak panjang. Memang eksekusinya bisa dibilang 2 bulan itu relatif cepat, tapi perencanaan dan proses untuk bisa mengkonvert dari ide sampai jadi proyek yang terlaksana seperti sekarang itu cukup panjang karena kami harus melalui proses
melihat sebenarnya dari segi keuntungannya bagaimana sih. Jangan sampai ini akan jadi biaya Plus and juga cons ya. gitu. Karena nanti kita harus mengeluarkan investasi dan itu memakan waktu yang cukup lama. Habis itu kita melihat apa opsi-opsinya gitu. Opsi-opsinya sebenarnya opsinya seperti apa sih yang baik untuk Kujang? Apakah seperti yang kita lakukan sekarang jadi penuh milik kita atau seperti apa? Terus baru kita lihat cost and benefitnya. Cost and benefitnya seperti apa? Terus baru kita mulai lagi untuk bagaimana kita menjalankan dia supaya itu bisa jadi terimplementasi. Jadi kita melakukan proses mempelajari ini sebenarnya dieksekusi seperti apa sih gitu. Kita memilih partner gitu ya, kita memilih EPC ataupun perusahaan yang bisa mengeksekusi, itu juga proses yang tidak cepat gitu ya. Nanti di tahun ini barulah ketika kami diizinkan secara rencana kerja dan anggaran perusahaan baru kami mengeksekusi. Kamu melakukan proses pengadaan untuk bisa memperoleh partner yang tepat. Terus baru kami serahkan nih ke ahlinya gitu untuk melakukan engineering, untuk melakukan gitu. Ya kami sebenarnya nih bukan kerja satu atau dua orang ya, ini memang kerja tim. Jadi kami juga tentu kami kompetensi utamanya dari teman-teman listrik, ya itu kami serahkan untuk teman-teman listrik yang meng-guide partner kita untuk melakukan engineering, untuk bagaimana mereka melakukan instalasi dan sebagainya, itu ada di teman-teman listrik. Selain listrik ada juga sih Bu. Apa tuh? Ada teman-teman sipil. Wah, itu yang pertama juga ngecek kekuatan bisa atap dulu Bu. ya. Jadi sebelum memang kita menentukan di sana Pak. benar. Jadi kita menentukan apakah memang atap kan, mohon maaf ini kan gedung kita kan memang secara umur sudah sepuh ya. Gitu. Makanya kemarin kita ada asesmen lagi. Gitu. Oke. Jadi kolaborasi sih ini Bu. Oh pastinya ya, sesuai dengan core Yes. value alat tentunya. Oke nih. Nah, ngomong-ngomong masalah penelitian untuk pengembangan PLTS ini di Pupuk Kujang, bagaimana kemudian PLTS atap ini terintegrasi dengan penggunaan listrik yang udah ada di Pupuk Kujang nih. Sumber energi listriknya kan sebelumnya seperti apa? Mungkin boleh nih sekalian untuk pamer kalau sebelumnya kita pakai energi dari gas turbin ya. Kemudian juga salah satu upaya untuk menuju ramah lingkungannya yaitu juga dengan pembelian REC itu tadi ya. Boleh dijelaskan Mas? Oke. Jadi kalau kita bisa bicara untuk suplai listrik ya Bu. Jadi suplai listrik gedung GPA ini memang asalnya aslinya itu sebetulnya dari gas turbin yang posisinya ada di 1A ya. Cuman kan memang kalau kita bisa bilang itu sebetulnya listrik pabrik kita sama 1B itu sebetulnya terintegrasi Bu sebetulnya. Jadi kita bisa bilang bahwa ya yang masuk di GPA itu sebetulnya baik dari gas turbin ataupun PLN. Ya, jadi kemarin tuh kita pilih di GPA itu karena memang dengan kapasitas yang terpasang, dengan kebutuhan kalau kita bisa bilang peak load-nya ya Bu, jadi total puncaknya kebutuhan beban itu dengan kapasitas PLTS ya kita anggap 80% performance itu kita sudah cukup. Jadi malah kita oversupply ya Pak, jadi kita bisa akses nih. Gitu. Akses kelebihan itu gitu ya. Oke. Nah, balik lagi ke PLTS nih. Tadi ya masih proses pengembangan itu kerjasama dengan instansi lainnya gitu. Kemudian untuk pemasangan PLTS ininya tuh seperti apa Pak? Ya itu tadi. Jadi kalau kita kan memang core bisnisnya bukan di teknologi tenaga surya itu ya. Jadi kita harus kerjasama dengan orang lain. Nah itu yang kami sendiri harus memilih partner. Jadi ya kalau yang bisa itu ada beberapa sebenarnya. Maksudnya ada yang dia memang istilahnya yang bisa mendevelop. Jadi istilahnya hanya kemampuan dia itu hanya mendesainkan. Nah, kami melihat itu ada peluangnya. Tapi ada juga yang bisa dari desain sampai dengan mendeliver semua peralatan, perlengkapan sampai kemudian dia melakukan konstruksi dan menjamin sampai dengan performance-nya gitu ya. Dan itulah yang kami pilih. Jadi kami mencari perusahaan-perusahaan yang punya core bisnis di bidang PLTS ini, teknologi tenaga surya ini, dan mereka merupakan perusahaan yang bisa melakukan engineering, procurement dan construction gitu untuk
PLTS. Nah, kami memilih perusahaan-perusahaan itu dan kemudian terpilih satu, itulah yang mengeksekusi. Oke, all include ya berarti Iya. pilih vendornya. Iya. Nah, kalau misalnya tadi sampai dengan pemasangan, kemudian pemeliharaan atau operasi untuk PLTS-nya ini seperti apa tuh, Pak? Nah, Pemeliharaan. Jadi ahlinya alhamdulillahnya juga. Jadi selama proses project ini kita masih dapat jangka waktu pemeliharaan ya Pak selama 12 bulan karena memang tidak dipungkiri PLTS ini memang punya kelemahan Bu. Jadi ketika memang semuanya itu tertutup oleh debu, itu akan mengurangi performan. Makanya kan memang sebetulnya mudah sih. Cuman capek aja Bu, ya kan sepanjang itu kita Iya, harus mantau membersihkan. terus ya. Makanya itu juga Kebersihannya. men-trigger kita untuk mencari development ya Pak terkait ya kita kemarin mencari ada nggak sih robot pembersih Nah, gitu. itu Jadi yang memanfaatkan kita nggak usah memanfaatkan tenaga manusia kan kasihan juga ya Bu Iya. harus di lantai Naik lagi ya. terus Ada yang terkait standby ketinggian. gitu di lantai atap. Kita baru cari-cari ya semoga aja selama masa pemeliharaan ini habis nanti kita sudah dapat ya Pak. Ya. Jadi kita punya robot cleaning sendiri untuk di atas. Jadi pemasangannya itu kan baru di bulan ini atau bulan kemarin ya? Bulan kemarin. Nah, bulan kemarin. 2 bulan bulan. lah ya. Nah, 2 jadi bulan. 2 bulan ini mungkin sambil mengukur-ngukur apa saja yang teknologi yang masih diperlukan Iya. gitu ya, sehingga mungkin kalau tadi faktor tantangannya adalah debu dan lain sebagainya mungkin dicari ya mitigasinya seperti apa sehingga mungkin bisa lebih remote segalanya Iya. gitu ya. Betul. Nah. Itu benar. Bahasanya tadi harus bisa remote. Nah, oke. Nah, kalau misalnya ngomongin kita peralihan untuk sumber energi yang tadi ke listrik, kemudian seperti apa ini mengcover kebutuhan listrik di GPA nih Pak? Ya sebenarnya kami Seberapa besar waktu itu kapasitasnya itu? mendesain itu ketika kita peak load itu tidak semua kita bisa cover dengan PLTS. Jadi waktu itu kita nggak menghitungnya seperti itu. Tetapi memang ada waktu-waktu di mana dia kemudian bisa oversupply seperti kata Pak Agung tadi. Karena kenapa? Kan kantor tuh tipikalnya sebenarnya agak berbeda dengan katakanlah pabrik gitu ya. Kalau kantor itu aktivitasnya banyak di siang gitu ya. Oh iya, betul. Terus kalau di kantor itu normalnya Sabtu Minggu nggak ada. Ya. Jadi loadnya turun. Lain di pabrik 24/7 gitu, terus 365 hari. Jadi relatif stabil gitu ya. Nah kalau kita di saat katakanlah siang seperti ini, misalnya kita beraktivitas di kantor, mengerjakan pekerjaan kantor siang, panas matahari lagi terik-teriknya gitu. Bisa jadi kita mendapatkan intensitas paling baik, coverage energi paling tinggi. Jadi hampir semua kebutuhan itu bisa dipenuhi. Tapi ketika turun itu kita berharap masih sekitar 30-an% atau sepertiga dari kebutuhan gedung ini bisa kita supply dari situ. Nah di Sabtu Minggu beda ceritanya kan. Nah. Sabtu Minggu kita libur, nggak ada yang Nggak kepake beraktivitas, nggak kepake. Tapi dia masih menghasilkan listrik. Nah tadi teman-teman listrik sudah menyatukan dengan grid. Nah mungkin bisa ditanyain lebih detail sama teman-teman listrik. Udah disatuin itu listrik yang dihasilkan itu nggak dipakai oleh gedung ini, tapi masuk ke jaringan listrik kita dan kemudian itu bisa menyuplai tempat lain yang menggunakan listrik. Oh, gitu. Karena menghasilkan energinya lebih tinggi dibanding kebutuhan Kebutuhannya, gedungnya gitu. Oke, keren. Jadi kalau misalnya itu masih 30% untuk mengcover kebutuhan listrik di GPA ini, kemudian 70%-nya itu gimana Pak? Ya itu Ya, masih jadi kalau memang 30%, 70%-nya nanti kita bahasanya excess Bu. Jadi itu berlebih, jadi excess bisa lebih. mensuplai ke pemakaian listrik yang lainnya yang di luar GPA ini yang masih jadi satu rangkaian distribusi listrik. Jadi misalnya 30% itu masih sudah menggunakan PLTS, kemudian 70%-nya itu menggunakan yang gas turbin itu. Iya, ya dari gitu. existing kita. masih kalau Jadi itu. kenapa kok kita pilih ya tadi kita bisa bilang ya kenapa kok kita pilih sistemnya on grid ya Pak. Jadi memang kan tipe-tipe PLTS itu kan sebetulnya ada banyak ya Bu. Ada hybrid, ada on grid, ada off grid gitu. Kemarin kenapa kok kita pilih on grid itu karena ya alhamdulillah karena memang supply kita itu kan dibilang tingkat keandalannya tinggi ya Pak.
Jadi kalau kita pilih off grid itu kita kayak punya 2 alat yang kita harus pelihara, Mbak. Kalau off grid itu kan kita ada PLTS-nya sendiri sama ada baterainya sendiri Nah, nih. itu ya. Nah, Penyimpanannya ya untuk iya. penyimpanan yang Jadi lebihnya. kenapa kok kita nggak pilih off grid? Karena kita merasa bahwa supply kita baik dari internal pabrik itu sudah cukup bagus lah. Jadi istilahnya tidak ada electric failure yang seminggu sekali atau sebulan sekali. Itu bisa dihitung 1 tahun 2 tahun ya, jangan sampai lah Mbak ya. Nah itu kenapa kok kita pilih on grid. Jadi itu lebih fleksibel dari sisi pemeliharaannya karena kita hanya fokus ke satu alat yang kita pelihara. Kalau off grid tadi kita punya baterai dan Ya, harus istilahnya di-maintain ya. harus di-maintain. Sama kapan nih kita bisa tahu performan PLTS? Kan kita bisa taunya hanya charging ke baterai aja sih Bu. Nah, gitu. itu ya. Oke, kalau misalnya sekarang masih penyimpanannya Kalau yang ngomong ahlinya kayak gitu tuh beda. Nah ini ya sebenarnya mungkin saya juga bertanya sebagai awam ya Pak. Kalau misalnya tadi dikasih tahu kalau misalnya belum ada penyimpanan gitu ya, masih on grid. Berarti kalau misalnya ada faktor-faktor mempengaruhi seperti yang hujan misalnya, mungkin kan 2 bulan ini masih jarang nih hujan nih. Kalau hujan tuh gimana Pak? Ya jadi memang sebetulnya kan kita tidak bilang mana yang terbaik ya Bu. Jadi kita mana ngelihat dari background kita mana yang sekiranya cocok. Sebetulnya kalau sistem semuanya tuh bagus, baik on grid, baik off grid ataupun hybrid tuh bagus semua. Cuman kita lihat mana nih yang lebih cocok nih ke pupuk kujang nih. Nah, memang resiko yang paling mudah ditemui ketika memang kita on grid itu adalah cuaca, Bu. Nah, Itu. Jadi semakin sedikitnya paparan sinar matahari ke area PLTS itu ya semakin sedikit energi yang kita dapetin. dihasilkan gitu ya. Sebetulnya bisa kita lihat Bu, kalau teman-teman yang ada di GPA nih, kita masuk pintu masuk ya Pak Is ya. Kita ada layar TV nggak besar sih Bu. Nah itu siapa tahu teman-teman mau lihat nih, oh nih PLTS nah ini itu. ngeluarin berapa sih sekarang, itu bisa dilihat sih Bu. Kemudian juga ada keterangan ini ya, apa penghematan energinya seperti apa Ada, gitu. Bu. Kemudian emisi karbon yang sudah kita kurangi itu setara dengan berapa seperti itu ya. Nah itu ya, Sobat Kujang, boleh mampir yang ke GPA ya untuk lihat langsung seperti apa sih PLTS kita ini bekerja gitu ya. Kalau misalnya tadi kita membicarakan tentang PLTS yang masih on grid, mungkin ada nggak sih Pak rencana kedepannya kita untuk mengembangkan PLTS yang off grid gitu, mungkin untuk kemandirian sumber daya listrik kita kedepannya gimana Pak? Off grid sebetulnya sudah. Nah gimana Sebetulnya off grid sudah terpasang di timnya Bu Nalia. Di tim Bu Nalia itu baru ada pilot project pemasangan PLTS juga di gedung K3 kalau tidak salah. Wah, Nanti saya dikoreksi ya Bu menarik. Nalia. Mungkin selanjutnya bisa ya kita Jadi memang di wawancara. sana sedang melakukan pemasangan, ini baru proses konstruksi. Didoakan aja semoga cepat online Bu. Jadi kalau tidak salah tempatnya gedung K3 itu sistemnya nggak tahu off grid atau hybrid. Saya agak kurang kopi. Jadi kalau nanti tolong dikoreksi Bu Nalia kalau salah. Itu mereka menggunakan baterai juga sih. Kalau nggak salah. Soalnya kemarin sempat ngintip ke sana kok ada dari PLTS masuk ke baterai dulu baru masuk ke panel gitu. itu. Jadi kita variasi sih Bu di GPA ini on grid, di kemudian- gedung K3 ada yang off grid. Oke. Berarti untuk kedepannya mungkin memungkinkan juga nggak di GPA ini off grid? Di GPA kalau modenya seperti sekarang sebenarnya lebih baik On On grid. grid. Yeah. karena memang kan normalnya Yang kita pemakaiannya punya, itu ya, mungkin. pemakaian kita supply-nya memang sudah reliable Iya, lebih dulu. gitu. Ini sebagai tambahan yang mengurangi supply-nya. Jadi kita melakukan efisiensi di bidang biaya juga mengurangi emisi. Jadi sebenarnya lebih baik sih on grid gitu. Mungkin kalau untuk pengembangan yang lebih besar off grid bisa jadi solusi gitu. Off grid itu kalau kemudian kita misalnya mau memproduksi sesuatu, misalnya hidrogen dari renewable energy, karena kita butuh energi yang besar dan dia supply-nya tidak, availability-nya rendah, maka kita bisa menyimpan sebagian energinya, kita bisa bikin kapasitasnya lebih besar, kita simpan sebagian untuk ketika supply energinya turun kita gunakan energi itu itu. ya. Jadi itu opsi-opsi yang berbeda ketika kita punya tujuan yang berbeda. Oke. Itu yang harus dipertimbangkan. Mudahnya gini Bu, kalau Apa? kita
membayangkan kayak kita mau pasang PLTS di rumah kita nih. Kalau kita sistem on grid itu untuk memotong biaya bulanan kita buat beli token nih. Kalau on grid cuma memang membutuhkan investasi yang besar. Kalau off grid itu ketika memang supply PLN di rumah kita mati, ya kita bisa ada backup gitu ya. Iya, hanya satu-satu rumah yang nyala nih, gitu sih gampangnya. Oke. Kalau tadi di sini di GPA itu masih 30%, ada nggak rencana untuk jadi 100% nih Pak menggunakan PLTS, gimana Pak? Mungkin kan nggak? Bisa aja, bisa. Sebenarnya sangat bisa, karena kita punya di sini aja, misalnya di area kita di sini ada beberapa gedung. Ya. Tapi memang kita harus menghitung itu karena tadi dengan luasan area berapa yang kita bisa dapat, berapa, atau dalam bahasa sederhananya kita harus ngitung cost and benefitnya. Jangan sampai kita ngeluarkan cost yang lebih besar, benefitnya lah sedikit, karena entah bentuk bangunan, entah luasan bangunan, ataupun bebannya kurang. Jadi kan akhirnya nanti kita itu malah nambah beban. Gitu. Kalau ini kita sudah ngitung-ngitung berapa biaya yang bisa kita kurangin per hari, berapa emisi yang bisa kita kurangin per hari, itu setara dengan berapa pohon kita tanam. Itu sudah teridentifikasi. Ada juga di monitor semua. itu ya. Ada. Ayo datang ke Pupuk Kujang nih, ke GPA ya. Nah, kalau bicara mengenai energi ramah lingkungan, kita mau tahu nih seperti apa sih dampak dari PLTS ini terhadap lingkungan, kemudian pola konsumsi energi di Pupuk Kujang sendiri, dan juga implikasinya pada efek gas rumah kaca. Gimana Pak? Nah, ini mungkin agak berat ya, agak strategis. Iya, ini tugas kami sebenarnya. Jadi tugas utamanya kan gitu ya. Gimana kita tetap dapat benefit, terus kita juga ya untuk people, planet gitu ya, and business ya gitu. Ya kan kalau kita lihat PLTS itu pertama dia mengurangi penggunaan kita terhadap energi yang tidak terbarukan. Kalau tadi Pak Agung jelasin, kita pakai energinya dari gas turbin generator yang kita punya di pabrik. Itu energi dasarnya adalah gas alam. Ketika kita membakar gas alam itu ngasilin CO2. Nah, sekarang kita udah pasang PLTS nih. PLTS itu kita hitung juga gitu. Yang pertama yang kita hitung itu adalah benefitnya. Benefitnya ini sebenarnya setara berapa gitu ya, bisa menghemat energi. Jadi kalau kita menghemat energi, kita menghemat gas alam. Gas alamnya kita hemat, itu tadinya kita pakai buat bangkitin listrik, sekarang kita bisa pakai untuk menghasilkan amonia urea, masukin ke proses. Nah itu kita hitung juga. Terus yang berikutnya, sekarang berapa sih sebenarnya CO2 yang kita kurangin gitu. Kita hitung secara desain dan perhitungan kami di pengembangan, itu setahun itu kita bisa mereduksi sekitar 180 ton CO2. Wah, besar banget ya Pak? Iya, kalau dipaparin di gedung ini nggak cukup gitu. Iya. Gitu. Bisa meninggo ya. Iya, jadi 180 ton itu kalau sekarang itu sebenarnya sudah beberapa hari jalan itu kita sudah sekitar 5 ton. Wah, 5 ton kita sudah mengurangi CO2. Jadi ya mudah-mudahan langitnya juga makin bersih. Iya. Ini langkah nyata ya untuk mengurangi polusi udara yang semakin memburuk nih. Kan kemarin lagi hangat diperbincangkan udara di Jakarta nih udah nggak sehat gitu ya. Nah, mungkin bisa nih menginspirasi teman-teman sahabat Kujang semuanya untuk juga beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan tentunya. Sekarang kita ke yang lebih strategis lagi. Gimana sih peran PLTS ini dalam strategi berkelanjutan Pupuk Kujang, yaitu terutama implikasinya dengan strategi dekarbonisasi 2030 dan juga net zero emission nih yang common banget dibicarakan banyak orang. Gimana Pak? Memang dekarbonisasi ini isu sangat penting karena ini isunya buat kita itu bukan hanya sekedar program yang banyak sekarang sedang digaungkan, tapi ini berhubungan dengan sustainability ya. Jadi perusahaan mau nggak mau harus memikirkan bagaimana kita bisa sustain ke depan karena energi terbatas. Energi yang tidak terbarukan itu terbatas. Mau nggak mau kita harus secara perlahan dan pasti
harus memperhitungkan bagaimana kita menggunakan energi yang baru dan terbarukan itu untuk mensubstitusi. Nah, dekarbonisasi fungsinya itu kan sebenarnya. Tapi tentu energinya dari energi yang terbarukan seperti PLTS. Itu dari tenaga surya. Nah, tentu dalam jangka panjang kita punya rencana strategi. Jadi strategiknya itu suatu waktu kita harus bisa memproduksi apa-apa yang kita produksi sekarang dengan menggunakan energi yang tidak terbarukan, kita ganti dengan energi-energi yang terbarukan. Makanya kita harus tahu nih, ada namanya itu teknologi readiness level gitu. Kita harus bisa tahu ketika levelnya sudah siap kita pakai, kita sudah terbiasa menggunakan teknologi itu. Makanya secara perlahan-lahan kami coba meningkatkan bauran-baurannya. Sekarang kita pakai, sudah punya tadi yang disebut Siva dengan REC. Terus kita sudah punya juga PLTA. Sekarang sudah punya PLTS. Kalau secara agregat mungkin belum terlalu besar dibanding seluruh energi yang kita gunakan. Tetapi pelan-pelan itu akan kita naikkan. Harapannya apa? Kita akan bisa mencapai tadi. Jadi net zero emission itu keharusan, karena energi kan sekarang karena semakin turun yang supply energi tidak terbarukan, itu kita juga menghadapi pemanasan global. Nah, itu Pak. 1,5 derajat itu sudah jadi Udah panas pasti banget jadi, pasti iya. ya. Itu udah jadi target dan itu yang harus kita kejar gitu. Nah, perlahan ini kan yang tadi kita masih punya energi yang tidak terbarukan nih, itu kita bisa substitusi pelan-pelan. Nah, berikutnya memang kami berusaha nanti kita akan punya inisiatif-inisiatif yang bahasanya itu tidak kecil lagi. Tetapi kita sudah ready. Kenapa kita sudah siap? Karena kita sudah mempelajari semuanya. Kita sudah siap dan mengimplementasikan yang dari yang kecil-kecil. Jadi kalau yang gede sekalian, misalnya contoh, nanti kita itu sudah bisa memproduksi amonia dengan menggunakan energi listrik dari misalnya PLTA. Kita sudah berpengalaman pakai PLTA. Jadi kita sudah tahu, oh ternyata nanti kita bisa memproduksi amonia dengan menggunakan air loh, gitu. Air yang berubah jadi listrik mengubah air jadi hidrogen dan oksigen. Hidrogennya kita reaksikan dengan nitrogen, jadilah amonia. Tapi kita sudah tidak pakai gas. Tapi itu mungkin juga bukan total langsung kita bisa lakukan. Kita bisa lakukannya secara parsial. Nah, itu tahap-tahap seperti itu yang sedang kita siapin supaya dalam waktu yang terhitung kita bisa melakukan, gitu. Gitu. Dan target tadi yang bahasanya itu target 2030 terus zero emission ya, kalau bisa dibilang sekarang itu kita targetnya di 2060 itu juga bisa tercapai gitu. Yang penting ada langkah nyata yang dilakukan ya Pak. Ya, langkah nyata dan terukur. Ada mungkin closing statement nih dari Pak Is mungkin Pak yang Is, Bu. lebih strategis buat Iya. Pupuk Kujang nih seperti apa? Ya, sebenarnya dengan apa ya, kondisi kita itu posisi strategis kita itu sebenarnya salah satu yang menarik jika kita berusaha untuk mewujudkan Kujang itu jadi green fertilizer complex gitu. Karena kita punya puzzle-puzzle-nya yang bisa kita satukan untuk tujuannya untuk bisa sustain, itu bisnis kita sustain dan juga secara bisnis itu worth it untuk kita lakukan gitu. Jadi Kujang kedepannya jadi green fertilizer complex. Wah, insya Allah ya itu Iya. sudah ada langkah-langkahnya pasti tercapai nih di masa depan insya Allah ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat sahabat Kujang mengenai mari kita berpindah gitu ke energi yang lebih terbarukan atau seperti apa Pak? Ada yang mau disampaikan? Oh ya, kalau saya kita kan bisa mulai dari diri sendiri, dari hal yang dekat dengan kita. Selalu pikirkan bahwa apa yang kita lakukan itu berkontribusi untuk tadi dekarbonisasi, mengurangi efek gas rumah kaca dan membuat bumi kita lebih ramah gitu, lebih enak untuk kita tinggali gitu. Ya dari hal-hal kecil, dari membuang sampah, dari mengelolanya dan sebagainya. Dan kalau hal-hal yang cukup signifikan ya kita pasang PLTS dan sebagainya. Selalu pikirkan bahwa kita apapun yang kita lakukan, sekecil apapun
itu bermanfaat buat kita dan planet kita. Nah, tentunya untuk tetap meningkatkan kualitas bumi ini untuk Betul, generasi betul. ke depan, Betul. begitu ya. Oke, baik. Tadi kita telah mengupas nih bagaimana PLTS atap ini bukan hanya mengenai penghematan pemakaian energi listrik, tetapi juga menjadi simbol transisi pupuk kujang menuju masa depan yang lebih hijau. Dan tentunya pencapaian ini bukan hanya melibatkan perusahaan, tetapi sahabat kujang semua nih ya, terutama yang mendengar podcast ini. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Tentunya masih banyak lagi hal-hal yang akan kita ulas di episode berikutnya. Sekian dulu, sampai jumpa di edisi berikutnya dan tetap semangat dalam mendukung energi berkelanjutan. Saya Syifa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.